Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2035. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dalam kekacauan, dan setelah dimurnikan oleh kekacauan, mereka pun memasuki alam semesta asli. Entah bagaimana semua orang merasa bahwa cara surgawi dari alam semesta asli tampaknya menjadi lebih kuat, dan tingkat kultivasi mereka yang awalnya tidak dapat ditingkatkan sebenarnya sangat ingin mencoba menerobos. Meskipun anggota kelompok tentara bayaran hukuman surgawi ini telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, namun asal-usul mereka itu juga adalah merupakan sumber makanan yang sangat besar yang mampu memperkuat alam semesta asli dan berdengung. Pada saat ini, piramida tersebut dan juga banyak kapal terbang di kejauhan tiba-tiba mulai bergerak. Cahaya di angkasa berkedip-kedip nampak itu mencoba membuka lubang cacing lorong untuk melewati kehampaan untuk melarikan diri dari sini. Meskipun Juo Peng dan yang lainnya telah meninggoy, namun masih ada personal logistik di piramida tersebut. Saat ini mereka semuanya ketakutan dan ingin melarikan diri dengan panik. Mati, kata Qin Chen. Dia mengangkat tangannya, matanya sangat dingin, dan dia menekan dengan lembut dengan tangan kanannya. Seketika kekuatan tak terlihat menyebar dalam sekejap. Piramida dan banyak perahu terbang semuanya itu berhenti, dan banyak dari tentara bayaran hukuman surgawi yang masih hidup di dalamnya. Semuanya adalah anggota resimen yang mana itu seketika berubah menjadi abu tanpa tulang yang tersisa. Qin Chen melirik piramida itu mengangkat tangannya, dan saat berikutnya terlihat beberapa sosok muncul di depannya. Itu adalah Si Kongjian, Si Kong, An Yun, Ling Yuan Supreme, dan yang lainnya. Merekalah yang dipenjara sebelumnya. Tuan An, itu Tuan An, dan juga Ibu Kegelapan, itu Ibu Kegelapan. Melihat Qin Chen, Si Kongjian, dan yang lainnya terkejut dan segera berkata, Tuan An, hati-hati. Ada orang kuat dari laut alam semesta yang datang untuk menyerang alam semesta awal, dan klan kegelapan sudah jatuh. Jadi tolong segera keluar dari sini. Oh, tidak perlu mengatakan apa-apa, kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya. Aku tahu segalanya. Kalian aman sekarang. Apa? Mereka sudah mati? Si Konjing dan yang lainnya menatap kekosongan di arah piramida terapung, dan juga banyak perahu terbang di sekitar mereka. Ada turbulensi kekuatan transenden yang terus-menerus bergetar di kehampaan, membuat mereka langsung memahami apa yang telah terjadi sebelumnya. Mendesis, hati mereka semuanya pun dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Qin Chen. Dia melirik Si Kong, An Yun, dan juga yang lainnya yang terluka parah. Dan kemudian dia terbangun dari kemarahan sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dan dengan suara mendengung. Kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka di bawah pandangan beberapa orang yang tidak dapat dipercayai. Terlihat aura Si Kong, An Yun, Si Kongjian, dan yang lainnya dengan cepat pulih. Dan bahkan sisa jiwa dari leluhur Tuoba yang akan runtuh sebelumnya saat ini menjadi stabil. Senior Xiao Yao Supreme, kapal perang dari kelompok tentara bayaran hukuman surgawi ini diserahkan padamu. Kamu dapat mengaturnya. Kapal itu berisi banyak harta yang dijarah oleh tentara kelompok bayaran hukuman surgawi, kata Qin Chen kepada Xiao Yao Supreme. Xiao Yao Supreme pun menjawab dengan emosi. Qin Chen, serahkan ini pada kami. Dia memandang Qin Chen dan tidak dapat percaya bahwa pemuda yang masih bertarung di sampingnya waktu itu saat ini memiliki kekuatan seperti itu dan sekarang masih harus ada di belakang panggungnya. Semuanya, tolong kumpulkan kapal perang dan kapal terbang ini, karena Qin ini akan pergi dan menangani beberapa hal terlebih dulu. Aku akan menemui kalian semua di kota Renmeng nanti, kata Qin Chen. Dia mengangguk kepada semua orang. Ya, baik Tuan Muda Chen, lakukan pekerjaanmu. Semua orang berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen pun mengangguk lalu melangkah keluar bersama Chen Sisi dan yang lainnya dan tiba-tiba menghilang.
Ketika dia pertama kali kembali ke alam semesta asli, orang pertama yang ingin Qin Chen temui tentu saja adalah senior kaisar kuno, karena dia memiliki terlalu banyak keraguan yang belum dia klarifikasi. Hahaha, saudara-saudara, kapal terbang ini milik kita. Ayo kita pergi dan melihatnya. Sebelum Xiao Yao Supreme bisa berkata apa-apa, leluhur naga Hong Huang adalah orang pertama yang bergegas ke depan dan sepertinya ingin memasukkan semua harta itu ke mulutnya. Mulut leluhur naga Hong Huang nampak berair. Tidak banyak kapal perang yang bisa terbang di laut kosmik, apalagi alam semesta awal. Bahkan di wilayah ke-13 selatan, terutama piramida ini. Ini adalah benteng perang yang melampaui level ekstrim, itu tidak dapat ditembus oleh level non-kaisar. Kelompok tentara bayaran hukuman surgawi dapat menjelajahi lautan alam semesta menggunakan mesin perang ini, dan ini mungkin membutuhkan banyak pujian. Leluhur Tuoba menghela napas. Dia di alam semesta saat itu, dia bertugas menjadi legium bayangan di wilayah bintang Hainan. Dia terus terang hanya ahli di tingkat legium yang dapat memiliki benteng perang seperti itu. Sementara legium besar di bawah komando Le Jun itu adalah master tingkat kaisar yang dapat mengendalikan harta rahasia, mekanisme tingkat kaisar, dan mengintegrasikan banyak harta ini. Itu akan dapat membentuk satu kesatuan besar untuk menjaga satu sisi. Dan sekarang semua orang datang ke piramida ini menyadari bahwa benda ini luar biasa dan pertahanannya sangat kuat. Jika Tuan Muda Qin Chen tidak mengambil tindakan, bahkan dengan kekuatan begitu banyak dari mereka yang hadir, mereka semuanya mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan mekanisme dari harta ini saja. Harta ini merupakan harta karun rahasia, dan dengan kekuatan semua orang saat ini, bukanlah tugas yang mudah untuk memperbaikinya. Di saat semua orang sedang terkejut dan juga sedang memanen hasilnya, pada saat ini Qin Chen bersama Chen Sisi dan yang lainnya sudah tiba di laut pasang surut kehampaan Poid. Teman kecil Qin Chen, masuklah. Di saat Qin Chen mendarat di laut pasang surut kehampaan, dia mendengar suara tanpa menjawabnya. Qin Chen pun langsung masuk ke laut pasang surut. Dan terlihat sebuah lorong gelap muncul di laut hampa yang tak berujung. Sepertinya dia sedang menyapa Qin Chen. Qin Chen pun segera melangkah maju dan langsung memasuki lorong itu. Sekarang ini bukan pertama kalinya Qin Chen memasuki sungai kehampaan. Akan tetapi setelah melihat pemandangan di kedalaman sungai kehampaan, Qin Chen menjadi terkejut karena Qin Chen melihat bahwa di dunia luas di ujung lautan spiritual, senior kaisar kuno masih duduk bersila. Seluruh tubuhnya diikat oleh rantai seperti dewa abadi dan sangat abadi. Akan tetapi di dunia luas di belakangnya, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya yang duduk dan berbaling semuanya hidup kembali. Pada saat ini itu berubah menjadi sosok yang agung, berdiri dengan tenang di belakangnya. Kaisar kuno seperti hutan berbulu yang dilapisi besi dengan tampilan yang pantang menyerah, menggerakkan temperamen berdarah, besi niat membunuh yang mendidih dan menjulang ke langit. Ini adalah bawahan klan kuno yang dikatakan telah meninggoy oleh kaisar kuno. Akan tetapi sekarang mereka semuanya telah terbangun seperti orang kuat kuno yang berjalan keluar dari makam. Dan aura mereka masing-masing sangat menakutkan. Jika bukan karena kehampaan di sini, maka itu akan sangat menakjubkan dan mengandung aturan yang khusus yang dapat menekan kekuatan mereka. Siapapun dari mereka yang muncul di 133 wilayah selatan, itu dapat mengguncang seluruh 13 wilayah selatan dan menempatkan Dao di bawah tekanan, menghancurkan langit dan bumi. Dan beberapa orang yang berdiri di belakang kaisar kuno, itu adalah 4 patung batu mayat hidup yang dilihat Qin Chen di sumber sungai panjang kematian sebelumnya. Aura mereka nampak telah bangkit kembali. Setelah itu dia tidak kalah kuatnya dengan Kaisar Mingjang yang telah menyentuh ranah setengah langkah Kaisar Dewa. Dibandingkan dengan patung batu kematian, sebenarnya patung batu itu jauh lebih kuat. Semuanya, kenapa kalian tidak bersikap sopan di saat melihat teman kecilku? Kata kaisar kuno. Dia melambaikan tangannya dan ruang pun terbuka sangat bersih dan muncul di depan mereka. Dan pada saat yang sama dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada banyak klan kuno di belakangnya. Saya telah melihat Anda, Tuan. Di saat kaisar kuno selesai berbicara, banyak orang kuat dari klan kuno segera membungkuk kepada Qin Chen dan memberi hormat. Suara mereka menggelegar dan mengejutkan.
Perlu dicatat bahwa setiap anggota klan kuno yang dibangkitkan dari klan kuno, mereka semuanya memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar agung dan merupakan yang terbaik di antara ranah kaisar agung. Namun begitu banyak kaisar agung saat ini memberi hormat kepada Qin Chen dan yang lainnya. Bahkan setelah mengalami perang di dunia bawah, senior kaisar kuno, Anda masih sangat sulit untuk menyembunyikan ini dariku, kata Qin Chen. Dia tersenyum pahit, menarik Chen Sisi dan yang lainnya untuk duduk di ruang terbuka tersebut dan berkata dengan ekspresi terdiam. Hahaha, apa maksudmu dengan ini, teman kecil Qin Chen? Kata kaisar kuno alias Gudi. Dia tersenyum, suaranya hangat dan dia tertawa terbahak-bahak. Qin Chen pun hanya tersenyum pahit dan berkata, senior sudah tahu segalanya tentang dunia bawah, tapi senior tidak memberitahuku dan senior membiarkanku berkeliaran di dunia bawah. Dan aku hampir berada dalam bahaya. Bukankah itu sebabnya kamu merahasiakannya dariku? Dan juga sebelum aku pergi ke dunia bawah, senior masih membiarkan generasi muda memadukan asal-usul surga terlebih dahulu. Dan melihat ke belakang sekarang, itu karena hanya setelah generasi muda menyatu dengan asal mula surga, barulah dia bisa langsung berkomunikasi dengan surga di dunia bawah. Dan senior dapat dengan mudah turun dari surga melalui galaksi kekacauan untuk melawan musuh. Tujuannya juga untuk menguji janji yang dibuat oleh Dewa Hades dan senior kaisar kuno saat itu untuk membangkitkan orang-orang di bawah komandomu. Sepertinya aku telah menjadi pion yang dimanipulasi oleh senior, kan? Apakah menurutmu kamu terlalu tidak baik, kan? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan nada yang sedikit penuh kebencian. Dan mendengar ini kaisar kuno tiba-tiba tertawa. Teman kecil Qin Chen, kamu benar-benar pencuri. Mengapa kamu menjadi bidak catur dan aku bermain denganmu? Akulah jelas adalah bidak catur keluargamu. Qin Chen pun menjadi tercengang di saat mendengar ini. Sialan, senior kaisar kuno, bukankah akulah yang tertipu? Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Senior kaisar kuno, mengapa kamu mengatakan ini dengan kekuatan lamamu? Apakah kamu masih bisa menjadi bidak catur? Adapun keluarga yang kamu sebutkan senior, itu pasti ayahku, kan? Sayangnya kamu selalu tahu bahwa aku bahkan belum pernah bertemu dengan ayahku. Senior, kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? Karena semuanya itu dilakukan oleh ayahku, kata Qin Chen. Dia tampak pahit. Teman kecil Qin Chen, kamu tidak tahu malu ataupun tersipu ketika mengatakan ini. Kaisar kuno menatap Qin Chen, tidak bisa berkata-kata dan kemudian menatap Chen Sisi. Kekasihmu adalah dewa dunia bawah. Dia adalah putrinya Dewa Hades. Artinya Dewa Hades adalah ayah mertuamu, yang juga merupakan sebuah keluarga kamu. Tidak bisa begitu saja untuk mengenali ayahmu dan bukan ayah mertuamu, kan? Qin Chen menjadi tertegun lagi dan dia menatap Chen Sisi, berpikir ini sepertinya juga masuk akal. Chen Sisi adalah kekasihnya dan Dewa Hades adalah ayah Chen Sisi. Sepertinya dia juga merupakan keluarganya. Sial, kaisar kuno senior ini benar-benar pencuri yang pintar. Bisakah ini dijawab? Pikiran Qin Chen pun mulai berputar dan dia lalu berkata dengan tergesa-gesa, senior, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lihat, kamu dan orang tua Hades itu, orang tuanya saling bekerja sama untuk membangkitkan kembali bawahan Anda. Sekarang semuanya menjadi milikmu. Bawahan Anda sudah dibangkitkan dan dapat dianggap sebagai dimanfaatkan. Lalu bagaimana Anda bisa menyebut bahwa diri Anda adalah sebagai bidak catur? Kata Qin Chen. Hahaha. Kaisar kuno dia tertawa, tersenyum seraya memandang Qin Chen. Tapi teman kecil Qin Chen, kamulah yang mendapatkan manfaatnya. Kali ini tidak ada yang bisa menandingimu. Pikirkanlah kultivasi macam apa yang kamu miliki sebelum pergi ke dunia bawah. Kamu dan kekasihmu adalah putri dari Dewa Hades dan kamu bertanggung jawab atas seluruh dunia bawah. Kamu mendapatkan keuntungan yang begitu besar yang mungkin hanya lebih dari setengah kaisar ini. Kata kaisar kuno. Dia tersenyum. Qin Chen pun menjadi bingung dan dia memutuskan untuk tidak lagi membicarakannya. Karena jika itu terus dibicarakan maka tidak akan ada hasil apapun. Memikirkan hal ini, Qin Chen mengalihkan pandangannya dan mendarat pada rantai di kaisar kuno. Senior kaisar kuno, kamu bilang kamu ingin menyingkirkan rantai ini. Dan kamu perlu junior untuk memiliki kendali penuh atas kekuatan guntur ilahi di tubuhku. Dan aku bertanya-tanya, senior kaisar kuno, apakah kamu masih membutuhkan junior ini untuk melepaskannya? Kata Qin Chen. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu.
Seluruh orang pun langsung tertegun. Apa maksud anak ini mengatakan ini? Oh sial, itu hanya ancaman belaka. Aku ingin tahu. Teman kecil Kincen datang ke sini untuk mengetahui hal apa, kata senior kaisar kuno. Aku harus tahu segalanya, kata Kincen. Dia kemudian menunjukkan senyuman puas. Kincen berkata, ini masih tentang ayahku. Mendengar itu kaisar kuno menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Teman kecil Kincen, bukan karena aku tidak ingin memberitahumu, tapi ini benar-benar tentang orang itu. Aku tidak bisa mendengar itu. Kincen pun mengerutkan kening dan berkata, senior, aku tidak akan mempermalukan Anda. Sekarang aku telah memasuki ranah kaisar agung. Tidak bisakah Anda memberitahuku sedikit pun? Mendengar itu kaisar kuno berpikir sejenak dan menghela napas. Teman kecil Kincen, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, namun ini masalahnya adalah sebab dan akibat. Dengan tingkat kultivasimu, teman kecil Kincen, kamu juga harus tahu bahwa dunia langit dan bumi bersirkulasi dan berinkarnasi. Beberapa hal setelah diucapkan itu dapat menghancurkan kemungkinan dibaliknya dan memiliki dampak yang besar. Lagi pula, orang itu punya rencana yang sangat besar. Bukan hanya aku di dunia bawah, Dewa Hades, tapi juga banyak hal di alam semesta dan juga lautan semesta. Semuanya ada dalam rencananya. Jika ada masalah denganku, aku tidak akan bisa mengucapkan selamat tinggal ketika aku melihat orang itu lagi. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya berulang kali dan setelah melihat ekspresi Kincen berubah jelek, dia pun buru-buru berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir, teman kecil Kincen. Kaisar kuno berpikir sejenak lalu menggertakkan gigi dan berkata, jika teman kecil Kincen, jika kamu mau untuk mengetahui tentang orang tuamu, kamu dapat pergi ke jalan abadi kuno di laut semesta dan kamu mungkin dapat mengetahui sesuatu tentang orang tuamu, dan hanya itu saja yang bisa aku katakan. Yah, itu adalah jalan terakhir yang diambil oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman laut kosmik. Itu tidak dikendalikan oleh kekuatan besar manapun di laut kosmik, tetapi kekuatan kuno dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik akan berjalan di atasnya untuk menemukan jalan ke tujuan, kata kaisar kuno. Dia menjelaskan semuanya. Kincen pun memandang kaisar kuno, karena kaisar Yomi pernah berkata kepada dirinya bahwa Anda, kaisar kuno, Anda telah mencapai akhir jalur evolusi. Mendengar itu, kaisar kuno menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Teman kecil Kincen, tolong jangan menertawakanku. Yang mana yang paling akhir? Kaisar Yomi mengatakan ini karena penglihatannya terlalu rendah dan dia belum pernah melihat sebagian besar dunia. Dia berpikir bahwa ujung jalan menuju Kaisar Agung adalah yang paling dalam kultivasinya. Jika Kaisar Yomi benar ini, jika Anda mengatakan ini, Anda mungkin akan mudah marah, mudah naik darah, muntah darah. Karena marah, salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah sebenarnya dikatakan memiliki penglihatan yang rendah. Kaisar kuno berhenti sejenak sebelum kemudian melanjutkan perkataannya. Tetapi teman kecil Kincen, Anda pernah melihat ke dunia bawah sebelumnya? Apakah itu Dewa Hades, Kaisar Dewa Nisa, atau dewa utama dari klan Jurang? Mereka semua telah mencapai tahap tertentu dalam perjalanan menuju ranah Kaisar Dewa. Mereka telah memasuki keberadaan dimensi yang lebih tinggi dan ujung jalan abadi kuno. Itu adalah tempat yang dikabarkan bahwa dia dapat melampaui Kaisar Dewa dan memulai jalan Kaisar Dewa yang sebenarnya dan tertinggi. Mengatakan ini, Kaisar kuno hanya bisa menghela napas, mengangkat kepalanya, dan sepertinya menantikan jalan itu.